Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang mengusung ide layanan antar makanan berbasis online. Tujuan dari ide kami ini adalah untuk memberdayakan mahasiswa Telkom University untuk bekerja di bawah kami agar dapat menghasilkan pendapatan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Arkana Garit. Kemudian nama saya Saiful Hadi Prasetyo. Nama saya Muhammad Farid Adrifan. Nama saya Raffi Ramadan Hirisnadi. Baik, berikut adalah cuplikan-cuplikan dari hasil wawancara kami yang sudah kami lakukan sejak awal dari week kedua mata kuliah strategi kewirausahaan. Silakan menonton. Baik, di sini saya dengan Arkan ingin mewawancarai teman saya. Saya Fadil Maulana dari PR 4501. Baik, tujuan saya di sini untuk mewawancarai Fadil guna memenuhi tugas dari mata kuliah strategi kewirausahaan. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan layanan ojek online? Iya, terutama di tempat yang saya kurang kenali atau tempat yang kayak baru-baru ini saya datangi gitu. Baik. Oke, selanjutnya, biasanya menggunakan layanan ojek online untuk keperluan apa? Biasanya untuk keperluan ojek, ya pasti ojek online buat transportasi, kemudian transportasi via mobil juga ada, sama makanan, delivery food. Baik. Nah, selanjutnya, seberapa efisien menurut Anda layanan pesan antar makanan ojek online? Kalau dari aplikasi yang saya pakai itu sangat efisien. Pertama, dari kita bisa lihat harganya, bisa melihat segi dari promonya, habis itu ada jarak si pengemudi ojek ke tempat kita dan juga ke tempat restorannya. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana Anda menilai harga layanan pesan antar makanan ojek ini? Untuk aplikasi yang saya pakai sekarang itu jauh lebih mahal dari dulu pas aplikasinya pertama kali keluar. Nah, selanjutnya, apakah Anda merasa harga yang Anda bayarkan sesuai dengan layanan yang diberikan? Enggak, kadang ada tempat makan yang dekat, namun harganya itu jauh lebih mahal. Nah, selanjutnya, apakah Anda pernah mencoba layanan pesan antar makanan ojek online dari perusahaan lain? Untuk perusahaan lain belum sih, belum pernah. Belum. Dia yang sering dipakai. Aplikasinya Gojek. Baik, yang selanjutnya, apakah Anda mengharapkan dapat membayar harga layanan yang lebih murah saat memesan pesan antar makanan ojek online? Iya, tentunya kan kita mahasiswa ada duit yang harus kita pakai buat keperluan tugas lah, ada yang buat bayar ini bayar itu. Oke, siap. Baik, pertanyaan terakhir, jika ada layanan pesan antar makanan ojek yang lebih murah dan efisien, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Pastinya tertarik, dan juga ya kita pasti kita cari alternatif yang paling murah dengan benefit yang tinggi. Baik, itu saja wawancaranya. Terima kasih banyak Fadil. Sekian. Baik, di sini saya Raffi Ramadan Hirisnadi. Di sini saya telah bersama salah satu narasumber saya. Boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan semuanya, nama saya Rafael atau biasa dipanggil L dari jurusan Digital Marketing. Baik, di sini saya izin bertanya beberapa hal tentang ojek online ya, El, ya. Baik, pertanyaan pertama, apakah Anda sering menggunakan layanan ojek online? Saya sangat sering untuk menggunakan layanan dari ojek online karena saya tidak ada kendaraan dan saya menggunakannya untuk mobilitas ke kampus sehari-hari. Baik, biasanya tuh kalau menggunakan layanan ojek online itu buat keperluan apa aja? Biasanya saya menggunakannya untuk pulang pergi kuliah dan sarana transportasi dengan tujuan lainnya kayak kita mau main, mau nongkrong, atau mau kerja kelompok dan lain sebagainya. Kalau menurut El nih, seberapa efisien layanan pesan antar makanan ojek online yang udah ada saat ini? Kalau menurut saya, layanan dari ojek online ini sangat efisien karena kita nggak perlu kayak nunggu-nunggu mencari orang di pangkalan gitu. Jadi kayak dari rumah kita bisa menggunakan telepon genggam kita untuk order gitu.
Berarti kalau kayak gitu, seberapa efisien nih menurut El layanan pesan antar makanan ojek online yang ada saat ini? Menurut saya sangat efisien karena dari segi harga yang diberi oleh layanan ojek online ini bisa dikatakan cukup terjangkau bagi saya. Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Bisa tergantung jarak sih, karena kalau jarak dekat tuh bisa lebih murah, kadang bisa lebih mahal, dan kalau jarak jauh tuh kayak efisien lah, worth it buat saya. Baik, apakah Anda merasa harga yang udah dibayarkan itu sesuai nggak sih sama layanan yang udah diberikan sama ojek online itu? Sesuai, seperti yang kayak saya katakan tadi, sesuai bila jarak yang ditempuh itu jauh. Kalau jarak dekat di bawah 10 km, kalau menurut saya sedikit overprice. Jadi kalau jarak dekat itu agak overpriced, kalau jarak jauh worth it. Ya. Kalau apakah El pernah nyoba ini nggak, layanan pesan antar makanan ojek dari perusahaan lain? Contoh misalnya dari vendor A atau vendor B gitu, dibandingin itu. Pernah, karena biasanya dari setiap aplikasi yang kita gunakan terdapat diskon atau promo yang berbeda. Bisa saja di aplikasi A lebih murah, di aplikasi B lebih murah, kayak tergantung harinya gitu. Jadi kalau yang udah ada nih dari sistem yang udah saat ini, apakah Anda mengharapkan adanya bisa bayar lebih murah untuk layanan antar ojek yang udah ada saat ini? Saya sangat mengharapkan, karena kalau kita menempuh dengan jarak yang dekat tuh mahal ya. Jadi saya sih mengharapkan untuk jarak tempuh yang lebih dekat tuh harganya sedikit diturunin, karena cenderung mahal. Jadi kalau kayak gitu, kalau ada layanan pesan antar makanan ojek yang lebih murah dan efisien, apakah Anda pasti pengen mencobanya atau enggak? Tidak juga, karena dari saya pribadi, saya jarang memesan makanan secara online. Tapi kalau harganya kayak worth tuh bisa dicoba lah. Nah gitu. Oke baik, segitu aja El. Terima kasih atas waktunya. Thank you. Lanjut ke narasumber berikutnya. Malam Colette, boleh perkenalkan diri dari nama, jurusan sama angkatan? Nama aku Nabila Coletta Fania dari jurusan Administrasi Bisnis angkatan 21. Oke, angkatan 21. Langsung ke pertanyaan saja ya. Apakah Anda sering menggunakan layanan ojek online? Aku sering banget gunain layanan ojek online, biasanya kalau mana gitu kayak ke Bandung Kota. Oke, pertanyaan selanjutnya. Biasanya menggunakan layanan ojek online itu untuk keperluan apa? Biasanya buat pesan makan, terus berangkat ke kampus, sama main ke kota sama teman-teman paling. Pertanyaan ketiga, itu seberapa efisien menurut Anda layanan pengantaran ojek ini? Menurut aku sangat efisien, bahkan bisa dibilang praktis juga karena memudahkan banget dalam hal transportasi. Baik, pertanyaan keempat, bagaimana Anda menilai harga layanan ojek online ini? Kalau dari harga, oke sih. Kalau rating paling 7/10. Pertanyaan kelima, apakah Anda merasa harga yang Anda bayarkan sesuai dengan layanan yang diberikan? Cukup sesuai layanan sama harga yang diberikan. Pertanyaan keenam, apakah Anda pernah mencoba layanan ojek online dari penyedia lain dan bagaimana perbandingannya? Kalau menggunakan layanan ojek lain kayak Grab, terus dari perbandingannya sih nggak banyak ya. Oke. Dan pertanyaan ketujuh, apakah Anda mengharapkan dapat membayar harga layanan yang lebih murah saat memesan ojek online? Aku berharapnya kayak bisa membayar layanan yang lebih murah, apalagi sekarang kan udah jadi anak mahasiswa, terus ngekos juga, pasti ada keperluan yang lebih penting kan daripada mesen Gojek. Oke, pertanyaan terakhir. Jika ada layanan pesan antar makanan ojek online yang lebih murah dan efisien, apakah Anda akan tertarik untuk mencobanya? Kalau ada layanan pesan antar makanan yang lebih murah,
pas kali nyobain. Tapi setelah mesen bakal dipertimbangin lagi dari segi cepatnya pengantaran, terus dari segi harganya juga. Terus kalau emang ngerasa cocok, pasti ya bakal gunain layanan itu. Oke. Baik, itu saja pertanyaan wawancara yang udah aku tanyain itu. Terima kasih, Vel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Adrifan dan pacar saya. Halo semuanya, nama aku Dinda Febriana. Oke, di sini saya akan mewawancarai pacar saya mengenai ide bisnis kami yang bernama layanan pesan antar oleh mahasiswa di wilayah kampus Telkom University. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah Dinda sering menggunakan layanan ojek online? Yang pasti sering banget dong. Kayaknya di zaman sekarang nggak mungkin nggak sih kalau misalkan orang-orang nggak pakai layanan ojek online, karena kan daily activity kita juga pasti berhubungan sama yang namanya layanan ojek online gitu. Jadi ya aku sering banget pakai layanan ojek online. Oke, sering ya. Oke, untuk yang pertanyaan selanjutnya adalah biasanya pakai layanan ojek online itu untuk keperluannya untuk apa sih? Apakah Jadi untuk transportasi dari rumah ke kampus atau memesan makan atau minuman? Oke, kalau aku pribadi kedua-duanya, karena aku sering banget pakai layanan ojek online. Dari sekedar jalan ke kampus itu aku pasti pesan ojek online. Terus kalau pesan makanan pasti dari layanan ojek online. Terus juga kalau mau nganterin paket itu aku sering banget pakai layanan ojek online. Jadi layanan ojek online itu udah kayak benar-benar bestie aku setiap hari gitu. Bestie. Bestie banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya, menurut Dinda seberapa efisien sih layanan pengantaran ojek online ini? Oke, kalau menurut aku cukup efisiensi di masa yang kayak gini, apalagi kan layanan ojek online tuh benar-benar mempermudah kehidupan aku banget gitu. Kayak contohnya dari aku jalan ke kampus itu tinggal pesan ojek online itu bisa langsung nyampe gitu. Jadi benar-benar efisien banget sih untuk kehidupan sekarang. Efisien ya untuk zaman sekarang ya. Oke, untuk nextnya, menurut Dinda bagaimana sih Dinda menilai harga layanan ojek online ini? Apakah worth it dengan apa yang Dinda keluarkan gitu? Oke, kalau kita ngomongin soal worth it atau nggak worth it banget ya kalau menurut aku, karena kita ngasih harga dengan layanan yang begitu baik gitu ke kita. Jadi ya bisa dibilang worth it sih. Dan juga kalau misalkan di layanan ojek online itu, di aplikasinya itu sering banget ada promo, ada yang namanya promo gitu. Jadi harganya juga jauh lebih terjangkau gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada promo ya harganya normal gitu. Bahkan bisa cenderung lebih mahal. Tapi kalau misalkan sejauh ini sih aku nggak keberatan sama sekali sama harganya ya. Jadi menurut aku oke sih, sepadan sih. Aku bisa ngasih rate nilai untuk layanan ojek online tuh di angka 9. Wow, besar ya 9 ya. Wow. Besar banget, aku pengabdi ojek online. Gitu ya. Oke, nextnya apa Dinda pernah nyobain layanan ojek online lain gitu? Kayak misalnya Dinda seringnya pakai Gojek, terus pernah juga nyobain pakai Grab, atau kalau mau mesen makan pakai Shopee Food gitu. Gimana perbandingannya? Oke, kalau yang namanya nyobain pasti pernah ya, karena kan aku udah bilang tadi layanan ojek online itu benar-benar sahabat aku banget. Jadi kalau misalkan ada yang terbaru gitu pasti aku cobain, dan aku kayak sering banget ngebandingin dari mulai harga, terus kualitas dan lain sebagainya di semua layanan ojek online itu. Dan ini sih ini boleh nyebut merek gak sih? Boleh. Ya, oke. Sejauh ini yang menurut aku kualitasnya bagus, jadi mulai kayak segi pelayanannya, terus kayak ramahnya gitu, dan lain sebagainya tuh aku lebih suka sama Gojek sih. Untuk sejauh ini ya, cuman untuk kedepannya aku belum tahu nih, kalau misalkan mungkin ada yang terbaru, aku pasti nyoba sih. Tapi untuk sejauh ini, Gojek itu benar-benar keren banget.
Aku sering banget. Oke. Dan Gojek berarti sering dipakainya ya. Iya dong. Oke, Gojek. Oke, nextnya, apa Dinda mengharapkan dapat membayar harga layanan yang lebih murah gitu saat memesan? Jadi mungkin ada aplikasi ojek online yang lebih murah. Apakah tertarik? Yang lebih Oke. Kita sebagai manusiawi aja ya, pasti kita pengen yang lebih hemat, yang lebih kayak harganya jauh lebih terjangkau gitu. Karena kan balik lagi, aku kan sehari-hari aktivitas pasti kesana kesini naik ojek online gitu, atau kayak mesen makanan, atau kayak ngantar paket kayak gitu, sekedar kayak gitu aku pasti pakai ojek online. Makanya kalau emang ada yang lebih murah gitu atau ada promo yang benar-benar banyak banget nyediain promo, aku pasti sih milih itu gitu. Aku pasti bakal nyoba gitu maksudnya. Tapi balik lagi tertarik berarti? Iya, tertarik. Tapi balik lagi pasti aku ngutamain penilaian dalam hal kayak pelayanan mereka, terus kualitas mereka dan lain sebagainya itu. Berarti bakal dibandinginnya juga sama Gojek gitu ya? Gojek dan yang lainnya. Oke. Baik, mungkin segitu saja ya wawancara untuk kita kali ini. Terima kasih banyak Dinda atas partisipasi Terima untuk kasih. wawancaranya. Oke, penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Mursid. Di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswi Telkom University. Boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, maaf sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nela Muna dan saya dari Universitas Telkom. Ya, selanjutnya di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tentang jasa antar makanan. Yang pertama yaitu, apakah Anda sering menggunakan layanan ojek online? Ya, sebagai mahasiswa saya sering sekali menggunakan aplikasi online untuk mengantar makanan. Selanjutnya, biasanya menggunakan layanan ojek online untuk keperluan apa? Biasanya saya menggunakan layanan ojek online itu untuk membeli suatu makanan atau untuk mengantar saya ke suatu tempat. Selanjutnya, seberapa efisien menurut Anda layanan pesan antar makanan ojek online ini? Menurut saya sangat efisien karena itu bisa mengurangi waktu saya dalam membeli suatu makanan dan dalam banyak hal. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda menilai harga layanan pesan antar makanan ojek online ini? Menurut saya harganya masih worth it to buy karena tidak terlalu berbeda dari buat kita datang ke tempat. Jadi masih worth it to buy. Selanjutnya, apakah Anda merasa harga yang Anda bayarkan sesuai dengan layanan yang diberikan? Ya, sangat sesuai. Ya. Apakah Anda pernah mencoba layanan pesan antar makanan ojek online dari perusahaan lain dan bagaimana perbandingannya antar mereka? Ya, menurut saya sering menggunakan jasa dari ojek online, contohnya untuk membeli suatu makanan yaitu dari aplikasi GoFood. Dan saya juga pernah menggunakan aplikasi lagi yaitu dari ShopeeFood. Dan menurut saya dari kedua perbandingan harganya sangat jauh dan saya lebih puas untuk menggunakan aplikasi Gojek sebagai GoFood saya. Dan saya sangat puas dengan memakai Gojek. Selanjutnya, apakah Anda mengharapkan dapat membayar harga layanan yang lebih murah saat memesan pesan antar makanan ojek online? Ya, sebagai mahasiswa tentunya saya sangat berharap untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari biasanya. Pertanyaan terakhir, jika ada layanan pesan antar makanan ojek online yang lebih murah dan efisien, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Ya, sebagai mahasiswa yang sangat membutuhkan dan harus memanage keuangan, ya saya sangat membutuhkan aplikasi yang itu. Terima kasih untuk narasumber Muna telah memberi waktu untuk saya mewawancarainya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Untuk penjelasan yang lebih detail terdapat di makalah yang sudah kami sediakan.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.